Saya terlibat Baya. Tujuan mengawali proses sidang Edi Mulyadi adalah supaya proses sidang ditegakkan dengan cara yang benar agar Edi Mulyadi dihukum seberat-beratnya. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ya? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu menentang apa orang toleran? Sama napas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan kamu lekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Gini, gaya se-Kalimantan. Kenapa banyak yang pro kontra dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur? Si kontra akhirnya mendekam di penjara karena perkataannya sendiri. Seperti pepatah mengatakan, ibarat keris tuan makan tuan. Kenapa Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur? Inilah 5 alasan kuat pindah ke Penajam, Kalimantan Timur. Pertama, resiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung Merapi, dan tanah longsor. 2. Lokasinya strategis, berada di tengah-tengah negara Republik Indonesia. 3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. 4. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur menuai kontroversi dari kelompok-kelompok yang anti Jokowi. Salah satunya adalah Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak. Ibarat pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Pepatah inilah yang sedang dirasakan oleh saudara Edi Mulyadi yang mendekam di jeruji besi dan sedang menjalani sidang lanjutan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta saat ini karena sebelumnya perkataan Edi Mulyadi menghina Pulau Kalimantan menuai banyak pernyataan sikap dari suku Dayak di Pulau Kalimantan, termasuk Panglima Besar Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya Kalimantan Barat hingga ke negara tetangga Sabah dan Sarawak. Panglima Besar Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya Kalimantan Barat Marcelinus Mian mengutus anak samangnya Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya Cabang Jakarta Utara bersama Ketua Biro Hukum Majelis Adat Dayak Nasional Jailani Kristo untuk mengawal sidang lanjutan saudara Edi Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Selasa 31 Mei 2022. Amin Kasaruga Bas Sengat Kak Jubata. Harus. Salam budaya, salam Tambak Baya, sakti. Ya, pada hari ini kami dari Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya Jakarta bersama Pak Jailani Biro Hukum MADN mengawal persidangan Edi Mulyadi. Mudah-mudahan apapun nanti hasilnya harus dihukum secara adil dan seberat-beratnya. Itu dari kami Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya Jakarta akan selalu mendukung dan memantau proses persidangan sampai selesai. Mungkin dari Jailani ada kata-kata. Ya, kita serahkan kepada jaksa sebagai penuntut umum dan kepada hakim untuk menjatuhkan hukum yang setimpal dan seberat-beratnya. Raja Adil Katalino, Bacoramin Kasaruga, Bas Sengat Kak Jubata. Harus. Salam budaya, salam Tambak Baya. Sakti. Adil Katalino, Bacoramin Kasaruga, Bas Sengat Kak Jubata. Harus. Salam budaya, salam Tambak Baya. Sakti. Saya terlibat Tambak Baya. Tujuan mengawali proses sidang Edi Mulyadi adalah
supaya proses sidang ditegakkan dengan cara yang benar, agar Edi Mulyadi dihukum seberat-beratnya karena ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras maupun antar golongan atau sara se-Kalimantan kepada suku Dayak. Dan saya katakan, permintaan maaf Edi Mulyadi kita terima, tetapi permintaan maaf itu secara manusiawi. Tapi untuk proses hukum tetap harus berjalan, ditegakkan. Kita negara hukum, hukum tidak dihalangi dengan kata permintaan maaf, supaya tidak ada lagi Edi Mulyadi yang kedua kalinya. Adil Katalido, Bacur Ramin Kasarga, Basengat Kak Jubata, harus, salam budaya, salam Tambak Baya, sakti. Panglima Besar Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya Kalimantan Barat, Marcelinus Mian, juga mengapresiasi kinerja para penegak hukum menanggapi tuntutan suku Dayak dan seluruh penghuni Pulau Kalimantan terhadap saudara Edi Mulyadi beberapa waktu lalu. Putusan Anak Samang PBRTB Jakarta Utara untuk mengawal proses pengadilan Edi Mulyadi agar dapat dihukum seberat-beratnya karena sudah melukai suku ras penghuni Pulau Kalimantan.